Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mendidikan pada buku kita, beginilah mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah menyelesaikan bagaimana mengajarkan solat kepada anak-anak. Dan kita akan masuk insya Allah pada pagi ini ke poin yang kedua, yaitu zakat. Bagaimana menanamkan prinsip zakat ini kepada anak-anak kita sebagai aplikasi salah satu dari rukun Islam. Karena zakat ini selalu Allah subhanahu wa ta'ala partnerkan dengan solat. Allah mengatakan wa aqimus sholat wa atuz zakah, aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat, selalu begitu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus memerangi siapapun yang memisahkan atau membedakan antara solat sama zakat. Makanya di zaman beliau terjadi fitnah besar, yaitu penolakan pembayaran zakat, dikenal dengan kelompok mani'uz zakah. Mereka berkata, beralasan bahwasanya zakat itu hanya wajib diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyusun pasukan dan menyerang kelompok ini, gitu ya. Dan zakat ini adalah perbuatan pensucian harta. Zakah atau zakat itu diambil dari kata-kata zakah yang artinya pensucian. Tujuan utamanya adalah semua pendapatan kita selama setahun yang kita sudah cari, maka pada saat genap 12 bulan kita menzakatkannya. Menzakatkannya artinya kita mensucikannya. Jadi kalau misalnya ada pendapatan-pendapatan, misal kita buka restoran, punya butik, apalah jasa-jasa, kita kan tidak pernah tahu ini orang yang datang halal nggak pendapatannya. Ya. Kita nggak mungkin tanya semua konsumen kita, kamu halal nggak, gitu kan? Maka caranya adalah pensuciannya melalui zakat. Dan ini zakat sangat mudah, karena hanya 2 syarat saja dan persentasenya sangat kecil, yaitu masa 1 tahun diistilahkan dengan haul. Dan Bapak Ibu tentukan sendiri haulnya. Misal Ramadan ke Ramadan, ini yang paling gampang ya. Dan semua orang kebanyakan mengejar Ramadan karena keutamaan yang sangat besar tentunya di bulan Ramadan. Maka lomba-lomba kaum muslimin mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tentukan haulnya di bulan lain, misalnya Muharram ke Muharram, Safar ke Safar, bebas saja, gitu kan. Boleh memilih bulan mana saja. Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada orang yang belum niat haul zakatnya, dia bisa niatkan Ramadan yang lalu, bulan Mei yang tahun lalu adalah awal haul saya. Berarti nanti Ramadan ini, bulan Mei nanti depan ini, 2020, dia tutup buku. Ya. Berarti sudah 1 tahun masa haul dia. Orang-orang bisa berbeda-beda haulnya. Tapi kalau mau lebih gampang ingat Ramadan, gitu kan? Baik, berarti apapun yang Bapak Ibu dapatkan dalam masa menunggu masa akhir haul Ramadan ke Ramadan ini, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah, sampai ini semua sampai Sya'ban, apapun yang Bapak Ibu dapatkan tidak ada zakatnya. Nggak ada zakat. Misal bulan Syawal dapat keuntungan jual rumah, bulan Zulhijjah dapat warisan, bulan ini dapat ini dan itu misalnya, nggak ada zakat sampai nanti Ramadan. Begitu Ramadan tiba, kita tutup buku, lihat semuanya, harta simpanan dan investasi, 2 ini dihitung nilainya berapa. Masuk syarat kedua, kalau memenuhi nisab. Nisab itu kadar minimalnya 85 gram emas, maka baru dikeluarkan. Misalnya nilainya 85 gram emas, misal contoh itu 100 juta.
Ternyata total harta kita dan simpanan investasi kita 200 juta, berarti kita kena zakat. Karena melewati batas atau minimal batasnya 85 gram emas. Kita keluarkan setelah itu 2,5%-nya. 2,5%-nya. Maka itu zakat. Yang memang tujuannya untuk mensucikan harta. Nah, perlu kita garis bawahi dan saya perlu ingatkan, zakat sama sedekah. Kalau sedekah fungsinya memperbanyak harta. Kalau zakat fungsinya mensucikan harta. Jadi beda fungsi. Kalau Bapak Ibu yang mau kaya raya, banyak sedekah. Karena sedekah ini memang untuk memperbanyak harta, kayak investasi. Makanya dia tidak ada haul, nggak ada masa setahun. Setiap hari kita disuruh sedekah. Sampai hadits Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu berdoa mengatakan, ya Allah lapangkan dan luaskan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita disuruh sedekah tiap hari. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Aisyah juga bersedekah walaupun hanya dengan sepotong roti. Jadi setiap hari mereka sedekah. Beda dengan zakat, tadi harus ada haul, masa setahun. Yang kedua, sedekah itu tidak ada syarat batas minimalnya. Enggak, kan kalau zakat harus 85 gram emas baru ada zakatnya. Ini enggak. Kita punya sepotong roti, kita sudah bisa sedekah dengan cara membagi 2, sepotong buat kita, sepotong buat orang lain. Jadi dia tidak ada batas kadar minimalnya. Kemudian juga tidak ada persentasenya. Kalau zakat, kalau sudah memenuhi 2 syarat tadi, haul dan nisab, dia keluarkan 2,5%. Kalau sedekah enggak ada. Bapak Ibu punya uang 100 juta. Mau disedekahin 100% semuanya boleh. Silakan saja. Gitu kan? Nah, ini harus difahami perbedaan dasarnya supaya kita paham. Karena ada sebagian orang, karena dia kaya raya, zakatnya banyak, Masya Allah, ratusan juta bahkan miliaran, dia berpikir tidak usah sedekah lagi. Uang itu diambil, dipegang sama dia, dikeluarin zakatnya misalnya 100 juta. Lalu dicicil lah sama dia, dikeluarkan. Kapan ada orang miskin dikasih, begitu-begitu. Sampainya tiba Ramadan akan datang. Jadi dia nggak pernah sedekah, dia hanya zakat, cuma mensucikan hartanya. Makanya tidak akan berkembang ini, karena tidak ada sedekah. Sedekah itu untuk memperbanyak hartanya. Nah, yang paling tepat zakat itu pada saat tiba haul dihitung dan dikeluarkan di masa haul itu. Misalnya Ramadan, ya habisin aja Ramadan zakatnya, berikan aja semuanya, gitu kan? Selesai. Jadi nggak ada beban. Kita pun meninggal, kita sudah jalankan kewajiban. Ya, karena zakat ini kewajiban, beda dengan sedekah. Sedekah kita masih bisa simpan-simpan dulu, nanti aja deh kalau ada keluarga butuh. Kalau zakat nggak boleh, karena itu kewajiban. Dia kan rukun Islam. Ya, itu berat kalau tidak dilakukan tentunya. Maka ini lebih baik dieksekusi di masa haul itu. Ramadan ya Ramadan, habisin udah, selesai. Kecuali kita sudah berikan kepada lembaga sosialnya mengelolanya itu lain lagi. Karena si muzakki, orang yang berzakat sudah mengeluarkannya. Masalah nanti yang jalankan itu masih menunda waktunya, melihat program atau proyek sosial yang tepat, maka nggak ada masalah. Yang penting kita pemilik harta sudah mengeluarkannya. Dan ini harus difahami baik oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya saya rincikan ini supaya kita bisa tanamkan kepada anak-anak. Kita kan sekarang mau mendidik anak. Bagaimana Bapak Ibu tanamkan zakat kepada anak-anak kalau tidak faham ini? Harus faham mana sedekah, mana zakat. Dan Bapak Ibu wajib hukumnya, tanda kutip secara pribadi, menanamkan rukun Islam kepada anak-anak, bukan pilihan. Wajib hukumnya. Ajarin mereka makna syahadat, ajarin mereka sholat 5 waktu, ajarin mereka zakat, ajarin mereka puasa Ramadan, ajarin mereka masalah haji walaupun cuma sekali seumur hidup. Ini semua wajib. Wajib kita ketahui, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gitu kan? Itu poin. Nah, makanya dalam pendidikan anak butuh kita jadikan dia sebagai tahap. Seperti misalnya, biasakan anak-anak sedekah. Yang ajak anak-anaknya ke masjid seperti ini, coba praktikin. Kan ada kotak-kotak amal masjid tuh. Kasih ke anak kita, masukkan ke situ nak. Didik mereka supaya terbiasa bersedekah. Karena anak-anak itu seperti lembaran putih, apa yang kita ajarkan mereka akan amalkan.
Saya pernah gitu ke masjid, bawa anak saya kasih mereka uang, saya tunjuk kotak amal. Mereka pergi kotak amal. Ternyata tanpa saya sadari, itu sudah mendidik mereka. Datang saya yang kedua, ketika di masjid, selalu mereka tunjuk, kotak amal abadi, kotak amal. Mereka minta, bagus, silakan. Sedekah, ya. Dan saya sudah titik beratkan, ini saran saya. Ya, kalau Bapak Ibu mau terima, Alhamdulillah. Kalau itu yang saya terapkan. Kalau saya sarankan, jangan ajarkan anak sibuk dengan menabung, tapi ajarkan sibuk dengan sedekah. Karena pangkal kaya sedekah. Kita bukan orang-orang kapitalis. Kapitalis bilang nabung pangkal kaya. Kita bilang sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak menabung sama sedekah? Nggak bakal ketemu, karena nabung simpan, sedekah keluarin. Kapan Bapak Ibu belikan celengan buat anaknya, nak nabung ya, maka sudah Bapak Ibu tanpa sadar menanamkan sifat bakhil, bukul, pelit, kikir dia. Bahkan kakaknya saja pegang celengannya marah, bisa berantem gara-gara itu. Nah ini bahaya sekali. Sifat pelit, kikir itu penyakit jiwa. Itu perkataan Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, siapa kepala suku kalian? Mereka sebutkan Fulan bin Fulan. Nabi tanya, bagaimana dia? Oh, orangnya tampan, orang yang berwibawa, hanya bakhil, pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Itu berbahaya, tidak boleh dibiarkan seperti itulah. Maka tanamkan kecintaan bersedekah, berderma. Saya lihat subhanallah rata-rata jemaah yang ikut umrah sama kami atau haji, di antara mereka yang royal sekali, suka belayarkan ini, suka beli ini, dan mereka sudah mengetahui manfaatnya, itu akan datangkan rezeki yang besar buat mereka, itu nggak nanggung-nanggung sedekah. Kadang-kadang ada jemaah yang masuk ke toko kurma, lagi belanja nih, udah belanja, mereka beli kebutuhan masing-masing, naik ke atas bus. Tapi ada di antara jemaah, dia beli kebutuhannya, dia beli juga kurma yang bagus, yang paling bagus, ajwa, kurma ambar, yang bagus-bagus, terus dibukain sama dia, tutup jadi bagian satu bus. Tidak semua jemaah berpikir itu sedekahnya itu. Padahal ini pangkal kayanya gitu kan. Dan itu mestinya dilakukan. Kita harus melawan, ini sifat bakhil harus diperangi, berbahaya. Sekali Bapak Ibu tanamkan dalam jiwa, perhitungan, maka ini berbahaya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang dalam jiwanya punya perasaan selalu ingin kikir, ya, khawatir bersedekah, malas sholat malam, ya, maka seharusnya dia membaca zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak itu, agar hilang was-was syaitan itu. Berarti itu masalah, gitu kan? Makanya tidak boleh teman-teman sekalian. Dan kita jangan pernah mengkhayal sebagai orang tua, anak kita menjadi orang yang jadi baik di masyarakat kalau kita sendiri tidak praktekin. Kita harus praktekkan itu. Tunjukkan kepada anak-anak kalau kita sholat, tunjukkan pada mereka kalau kita puasa, tunjukkan pada mereka kalau kita baca Quran, kalau kita zikir, kalau kita sedekah, tunjukkan itu. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan di jalan, memang saya paksakan diri saya, harus saya begitu. Kalau betul-betul masih tidak terlalu macet segala macam, saya bisa mampir, ada orang minta, saya mampir, turun. Anak-anak saya tanya, untuk apa berarti? Ada orang susah. Saya turun, saya kasih. Kemudian saya naik lagi di mobil. Mereka tangkap itu sebagai sebuah pelajaran. Terbukti, pada saat saya jalan lagi, berapa jauh gitu dari situ atau hari yang lain, mereka lihat ada orang miskin, mereka teriak, abati orang susah. Padahal mereka tidak lakukan apa-apa, cuma mereka lihat sikap kita tadi kan. Itu bagus, tertanam pendidikan yang baik, selalu mau berderma sama orang, berbagi. Dan itu pangkal kaya. Bapak Ibu mau investasi yang terbaik, mau hartanya melimpah, bukan datang ke perusahaan-perusahaan besar. Cari orang-orang miskin pinggir jalan tuh yang tidak punya sendal, susah makannya, ambil alih ke segera. Itu kantong-kantong itu, investasi terbaik itu. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan ada 4 simpanan terbaik di surga. Merahasiakan musibah, merahasiakan sedekah, merahasiakan penyakit, ya. Itu semua masuk dalam hal-hal yang merahasiakan ibadah, tapi diantaranya merahasiakan sedekah itu. Berikan dan sudah tidak usah cerita sama orang lain. Kasih, selalu bersedekah. Itu akan menjadi hal yang sangat baik buat kita.
Kita akan masuk teman-teman membaca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah poin kedua ini. Bagaimana mendidikkan kepada anak-anak atau menanam kepada mereka masalah zakat. Beliau mulai dengan dalil dulu. Zakat itu diperintahkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 juga Allah berfirman. Dari ayat ini Allah suruh Nabi SAW mengambil zakat dari kaum muslimin, terutama yang sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian dalam Al-Baqarah 1 atau ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakat. Al-ayat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata beliau, zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5 dan termasuk ibadah yang sangat penting. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Artinya dikatakan seorang muslim itu kalau dia lakukan ini, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Karenanya kata beliau, bagi seorang pendidik wajib mengajarkan rukun-rukun agama, rukun Islam yang 5 kepada anak-anaknya. Tadi kan sudah saya bilang itu wajib. Dan mengajarkan bahwa zakat adalah pembersih harta, di mana zakat adalah ibadah yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaminan bagi orang yang berzakat juga bersedekah akan diganti oleh Allah dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Al-ayat. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Ini tanamkan dalam jiwa kita supaya kita tidak pernah bakhil atau pelit, karena kita tahu dan yakin dengan ayat ini kalau kita sedekah atau kita zakat Allah ganti. Ya, dan gantinya Allah ini itu Allah katakan dalam ayat yang lain, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki balasan kepada orang, maka tidak ada hitung-hitungannya lagi. Jadi sedikit kita beri, Allah akan balas banyak, ya. Juga Allah menyebutkan bahwasanya sedekah atau zakat yang kita keluarkan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun kebaikan harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya adalah untuk diri kalian sendiri, dan hendaklah kalian tidak menginfakkan sesuatu kecuali karena mencari wajah Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian tidak akan didolimi atau dirugikan. Jadi di sini saksi bahasan kita, apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya kembali kepada diri kalian sendiri, karena Allah catat sebagai pahala, lalu Allah juga akan gantikan. Nah, coba pakai resep ini teman-teman. Royal di jalan Allah, selalu membeli. Dan subhanallah, langgengnya rumah tangga, langgengnya persahabatan, partner bisnis, baiknya hubungan dengan Allah, itu ada di sedekah. Kita dermawan, maka orang suka. Jadi kan? Kalau orang bakhil, subhanallah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Orang royal, orang suka memberi, ada orang subhanallah tanpa diminta. Itu namanya dermawan, ya. Kalau ada orang cuma memberi kapan diminta dari dia, itu biasa. Tapi kalau ada orang memberi tanpa diminta pun dia kasih, pikirannya kalau mau ke rumah temannya, mau ke rumah kerabatnya, pasti bawa apa nih, nggak enak kalau nggak bawa apa-apa gitu kan. Datang dari luar negeri selalu beliin
Itu hal yang luar biasa, sifat dermawan namanya, karam. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah itu akramul akramin. Zat yang maha dermawan, ya, suka memberi. Kemudian juga diperintahkan dalam ayat Al-Baqarah 72 tadi, dan hendaklah kalian tidak menginfakkan sesuatu kecuali karena mencari wajah Allah. Jangan karena mau dipuji, murni karena Allah SWT. Salah satu ciri karena Allah, dia tidak ceritakan pada orang, kasih udah selesai, nggak usah pusing, orang tahu nggak pusing, nggak penting buat kita. Lalu Allah mengatakan, dan apapun yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Gak ada ruginya orang sedekah. Yang ada akan menambah kemuliaan. Allah kasih pahala besar, Allah ganti rezeki yang lebih besar. Lalu kenapa enggak sedekah? Allah tanamkan rasa cinta pada hati manusia. Juga dalam ayat lain, tanamkan baik-baik ini supaya kita nanti kalau sudah menjiwai, kita akan mudah mengajarkan kepada anak-anak. Al-Baqarah 273 lanjutannya tadi, ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan atau harta benda, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, Allah akan balas dengan baik, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan, biarpun tidak ada yang tahu dari manusia. Gak penting bagi seseorang muslim apa yang apa yang dilakukan, Allah tahu, itu yang penting, tidak penting bagi manusia. Saya pernah jelaskan kisah Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Seingat saya, kalau belum disampaikan alhamdulillah kita dengarkan, kalau sudah sampaikan kita reviewkan saja. Rabi' ibn Haytham rahimahullah pernah dihidangkan makanan enak oleh istrinya, mahal, buatnya juga susah. Kemudian pada saat dihidangkan di hadapannya, dia ada tamu, ada kebetulan ada yang ketok pintu rumahnya. Dia kasih isyarat kepada anaknya suruh buka pintu. Waktu dibuka ternyata depan pintu orang gila. Ya, rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai alas kaki, gila. Dia kasih isyarat mau minta makan. Maka Rabi' ibn Haytham tunjuk makanan yang mewah dan mahal, istrinya hidangkan itu, kasih ini kepada orang gila itu. Anaknya Rabi' rahimahullah mengangkat piring itu yang sudah dipotong-potong makanan, berharap dia kasih satu potong saja kepada orang gila ini. Ternyata orang gila ini, walaupun gila subhanallah tahu kalau ini makanan enak gitu ya. Dia begitu lihat enak, diambil semua sama piringnya, dimakan semuanya. Dalam kisah ini dikatakan saking lahapnya dia, maaf ini kisahnya begitu, sampai air liurnya netes-netes. Dia makan sampai habis itu kena orang gila, nggak paham, dilempar piringnya, pergi. Anaknya Rabi' bin Haytham ini tahu sebenarnya ibunya ini beli bahan mahal, buatnya lama. Dan karena Rabi' bin Haytham rahimahullah, salah satu ciri baiknya adalah dia nggak pernah tuntut istrinya. Ada makanan ayah dia makan, tidak ada ya sudah biasa saja gitu, makan apa yang ada dia makan, dia nggak tuntut. Istrinya malu, buatkan makanan bagus yang ini. Pada saat dibuatkan dikasih orang gila. Maka anaknya Rabi' datang mengatakan, hai ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi kan itu orang gila, dia nggak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil apa saja, roti gandum kah, kurma apa, kan ada. Jangan ini halwa namanya itu. Jangan halwa ini ibu saya buat susah gitu. Maka garis bawah kalimatnya anaknya, dia mengatakan itu orang gila, dia tidak tahu nilainya. Kalau anda suruh saya ke dapur tadi ambil makan apa saja, saya akan ambil, dan dia tahu dia juga akan makan itu. Jadi intinya dia lapar kan. Lalu Rabi' bin Haytham memberikan pelajaran buat anaknya, dan subhanallah ini Rabi' bin Haytham hidup, ini adalah generasi tabi'in di zaman sahabat. Awal-awal Hijriyah, tahun ya puluhan Hijriyah, belum sampai ratusan Hijriyah. Kita sekarang sudah 1000 lebih. Jadi 1000 tahun lebih nih kisah ini. Allah nukil ke telinga Bapak Ibu di siang hari ini untuk jadi pelajaran. Dan ini juga menambah amal buat beliau karena keikhlasannya pada saat itu rahimahullah. Beliau bilang, hai anakku, kalau seandainya orang gila itu tidak tahu, Allah tahu nilainya. Tidak penting buat saya itu orang gila atau bukan orang gila. Karena Allah tugaskan saya sedekah. Siapa yang terima nggak penting. Yang penting kita sedekah. Lalu dia baca firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang terbaik yang kalian miliki.
Jadi begitu orang mukmin memahaminya, gitu kan? Dia bersedekah, targetnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting siapa yang terima. Bahkan kalau sampai kita bersedekah dan ternyata penerima sedekah itu menipu, misal dia kelihatannya kakinya puntung, ternyata kakinya dilipat, ya, pakai celana lah apalah, sering di YouTube banyak cuplikan begitu kan, kayak kesannya orang palsu. Kalau kita tidak tahu, kita niatnya sedekah. Hadits Nabi SAW berlaku, innamal a'malu binniyat. Semua sudah dengan kadar niatnya. Kita niat sedekah, kita dapat pahala. Dia niat nipu, dia dapat hukuman. Selesai. Kita nggak ada ruginya kok. Sama sekali nggak ada ruginya. Karena Allah balas sesuai dengan kadar niat kita. Jadi nggak usah merasa bersalah. Oh dulu saya infak sama orang itu, ternyata dia penipu. Nggak penting. Yang penting niat kita sama Allah ikhlas nggak? Allah balas sesuai dengan kadar keikhlasan. Makanya dikatakan dalam Al-Baqarah tadi 273, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan atau harta benda, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dalam hadis dijelaskan masalah sedekah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya kalau kita bicara sedekah, zakat masuk dalamnya, karena sedekah diitlaqkan secara umum, ya. Zakat cuma wajib, kalau sedekah secara umumnya adalah sunnah, ya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha tinggi berfirman, Allah Ta'ala, anfik ya ibna Adam yunfaq alaik, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya kamu akan diberi nafkah. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 265 dan Muslim nomor 993. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikkit tamra. Jagalah diri kalian dari adab neraka meskipun hanya berinfak dengan separuh kurma. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi dua buah hadis ini mulia sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang menciptakan seluruh alam semesta ini berkata, berinfak di dalamku, aku akan berinfak kepadamu. Kenapa perhitungan ini? Pada saat ada kesempatan berinfak, maka saatnya eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan ini. Eksekusi, orang minta kasih. Mau dia bohong, mau enggak, bukan urusan kita, kasih. Termasuk sifat Nabi SAW itu, setiap orang minta enggak pernah ditolak, pasti dikasih, walaupun semampu beliau saja. Sampai pernah beliau terima banyak sekali kurma-kurma di masjid, berkarung-karung, berkeranjang-keranjang. Rupanya banyak orang miskin datang minta, ya Rasulullah minta dikasih, ya Rasulullah minta dikasih, sampai habis. Waktu sudah habis masih ada minta lagi, maka raut wajah Nabi sedih, karena nggak bisa kasih lagi, nggak ada. Umar bin Khattab, mertua Nabi sekaligus sahabat beliau radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, Allah nggak bebankan anda di atas kemampuan anda. Sudah nggak ada, ya sudah. Tadi kan anda sudah bantu semua, kenapa harus sedih? Nabi diam saja. Rupanya anak mantu Nabi Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, masih dikorek kantongnya, mungkin ada 3 dirham atau berapa dirham uang, tidak banyak. Ini ya Rasulullah, masih ada harta saya, infakkanlah sesuai dengan anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum, gembira lalu mengatakan, bihadza umirtu, begini aku diperintahkan. Kasih, royal, jangan bakhil. Paham gak ini? Coba kita lihat sunduk kotak amalnya, diisi nggak itu? Nah, kalau lewat saya di depan, setan bilang nggak usah lah, ya nggak usah, berarti bakhil. Nah, jadi kalau mau berinfak, ingat kita berinfak karena Allah, Allah yang nilai. Nggak usah lihat siapa yang menerima. Apalagi di rumah Allah, apalagi kepada fakir miskin, apalagi orang yang susah banyak. Subhanallah, saya tidak pernah pulang pengajian, lewat jalan dari pengajian ke rumah tidak temukan orang miskin. Ada saja, selalu ada. Ada subhanallah bapak tua tuh, kalau saya pulang selalu saya temuin di dalam gang. Karena saya kalau naik motor selain hari Kamis, dekat-dekat Jakarta Timur, Jakarta Selatan, saya selalu jalan. Pulang pasti ada di situ subhanallah. Enggak ada sendalnya bapak itu. Dan bahkan tidak tahu nilai apa yang kita kasih. Dia mungkin matanya juga rabun. Kita kasih pun dia nggak lihat ke kita. Dia cuma terima, ya sudah, dia pegang saja. Karena ada orang kita harus ingatkan, Pak, ini saya kasih nilainya sekian, jangan sampai jatuh. Dia nggak paham. Tapi betul-betul ada banyak motor lewat, nggak ada yang mampir. Subhanallah, kenapa ini gitu? Apa hatinya sudah mati nggak lihat orang susah,
Padahal itu kunci kekayaan dia. Kenapa biarin lewat ini? Ingat teman-teman, setiap peluang ibadah, kalau sedang ada kesempatannya, itu belum tentu terulang. Jangan disia-siakan. Saya tidak pernah lupa itu, selalu saya ingat pernah kejadian di satu pengajian. Saya menyesal sampai hari ini, saya sesali itu. Saya keluar dari pengajian di Jakarta Selatan, untuk di daerah Kampung Melayu. Keluar dari pengajian menjelang duhur. Pas saya keluar lagi azan duhur. Pas saya keluar ada satu ibu gendong anaknya pakai baju sudah sangat kotor gitu, kelihatan memang orang susah. Dia kasih isyarat minta uang. Saya memang sudah niat mau kasih. Allah jadi saksi, saya pikir sudah saya mau kasih insya Allah. Tapi saya kepikiran azan, masjid lumayan agak jauh. Saya takut ketinggalan takbiratul ihram pertama karena saya lagi kejar itu gitu. Ini sholat tidak boleh juga ketinggalan, kewajiban. Saya bilang, Bu, sebentar ya habis sholat. Saya ke masjid, niatnya baik sebenarnya. Subhanallah, setelah saya sholat ba'diyah, saya balik, ibu itu sudah nggak ada. Saya naik ke mobil, muter-muter tempat itu sampai 2-3 kali nggak ketemu lagi. Saya nyesal, selalu saya bahasakan, saya muhasabah sendiri saya. Kenapa Khalid? Berapa menit, berapa detik sih kau keluarkan uang dari kantongmu, kasih selesai? Kita keluarin, ambil duit ini berapa lama? 1 jam? Kan tidak. Korek, kasih, selesai. Maka itu terus saya sesali. Karena ternyata di buku amal saya, di hari itu, di tahun itu tercatat saya nggak sedekah pada orang itu. Padahal Allah berikan saya kesempatan. Itu ibrah, belajar. Semenjak itu saya nggak mau lewatin. Ada kesempatan nggak boleh lagi. Karena buku amal nggak bisa kita perbaiki, ya kan gitu. Sekarang misalnya tadi ada yang tidak sholat duha atau tidak sholat subuh di masjid misalnya, maka sampai hari kiamat itu catatannya nggak bisa diperbaiki. Beda dengan dosa. Kalau dosa kita lakukan, kita tobat dimaafkan. Tapi amal soleh ini beda. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga, teman-teman sekalian. Ada kesempatan eksekusi, nggak ada negosiasi lagi, selesai. Karena belum tentu terulang peluang itu. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Bahkan banyak orang tidak sadari, ternyata dia sedang minta solusi dari Allah SWT, lalu Allah uji dia. Pernah nggak teman-teman rasakan, kita lagi ada keperluan hajat, ingin diselesaikan sama Allah, terus kita berdoa. Misal kita lagi butuh duit atau apa saja. Terus ada kerabat atau teman kita justru minta duit. Pernah nggak alami itu? Hah? Sering. Terus beri nggak? Bakhil. Sebenarnya kalau kita peka, ini ya yang gerakkan dia minta itu Allah. Ini solusinya itu. Untuk dapat jalan keluar sana Allah uji dulu, kasih nggak ini? Kasih sini sana terbuka gitu. Kita malah mencaci maki, ini nggak tahu diri, saya aja perlu. Kan jadi masalah. Jadi kasih orang itu, kasih ini sana akan keluar gitu loh. Ya, paham gak ini? Allah jadi saksi loh. Sudah saya sampaikan, tinggal diamalin. Lalu kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan atau menjanjikan kepada kita, kalau kita berinfak teman-teman, maka itu akan menyelamatkan dari api neraka. Sampai Nabi suruh, saking pentingnya sedekah, berinfak dan jaga dirimu dari api neraka walaupun kau berinfak dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Kalau kau di rumahmu cuma 1 butir kurma saja, nggak ada lagi, potong 2, sedekah setengah kau makan. Bayangin. Kalau nggak ada, kecuali kau punya 1 butir kurma saja, tetap bagi 2, kasih setengah orang lain, kasih dirimu setengah. Nggak boleh berhenti, nggak boleh ada hari kita tidak sedekah. Jadikan simbol hidup itu. Tidak ada hari tanpa sedekah. Tak usah peduli, pokoknya sedekah. Dan ini pangkal kaya. Hadis selanjutnya yang ketiga adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, sedikit pun Rasulullah SAW tidak pernah berkata tanda kutip tidak ketika beliau diminta sesuatu. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 10 halaman 381, Muslim nomor 2311. Juga dalam hadis yang keempat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang terbaik dalam Islam? Maka beliau SAW bersabda, kau memberi makan
orang lain dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 1 halaman 52 sama halaman 35, Imam Muslim nomor 39. Traktir orang, kasih makanan. Ibu-ibu sadar ini, tetangga kirimkan makanan berisi piringnya, jangan dikembalikan kosong. Isi juga piring orang. Selalu mau dikasih sama tetangga tapi nggak pernah mau kasih. Bakhil. Nah. Senang, ini tetangga selalu kasih, ini cerita orang, tapi dia nggak pernah kasih orang. Baik Ustaz, saya kan tidak punya seimbang dengan dia, mungkin dia kirimkan kue mahal. Baik, yang kita punya saja. Subhanallah, hadiah itu biar sederhana disukai orang. Teman-teman pernah nggak ada kerabat pulang dari umroh, bawa hadiah mungkin harganya di Saudi cuma 2 real, kita dikasih. Lalu kita rasakan gembira. Pemberian itu subhanallah. Kalau kita kasih, pemberian dikasih sama orang biar murah, orang tetap gembira. Kecuali orang yang dasarnya kufur nikmat, gitu kan. Maka itu pasti gembira, orang akan kasih. Kita akan merasa itu ada nilainya, seperti itulah. Apalagi kalau orang yang memberikan itu tulus, ya. Di sini memberi makan orang adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar setelah amal-amal kewajiban. Jadi terbiasa mentraktir orang, memberikan orang. Ini kadang-kadang masuk restoran, saling tunggu siapa lebih dulu ke kasir. Nunggu temannya berdiri, tidak mau. Atau kadang-kadang juga ada orang begitu. Dia bilang, nanti saya bayar, pegang dompetnya. Tapi nggak berdiri-berdiri. Cuma basa-basi saja. Saya pernah sekali begitu menghadapi orang, tapi bukan di Indonesia, alhamdulillah. Di satu negara di Afrika, waktu itu di Mesir. Saya masuk, kemudian makan gitu kan. Habis sementara makan, memang niatnya sudah mau bayar. Pada saat mau bayar, saya keluarin duit, orang yang itu bilang, enggak usah bayar, biar saya yang bayar, tapi uang saya dipegang. Tapi uang saya sambil dipegang sama dia. Enggak usah, tapi diambil sama dia. Loh ini enggak usah, yang tulus atau walaupun memang ada saya bayar gitu kan. Tapi ada orang punya metode macam-macam. Ya, karena tidak mau bayarin orang. Bakhil subhanallah. Ya. Kemudian, ya, ini juga sama. Maaf, ini dalam pendidikan anak juga penting ya. Saya melihat subhanallah penanaman sifat bakhil ini oleh syaitan di anak-anak kental sekali. Coba lihat contohnya. Saya lihat anak-anak saya sendiri ya. Kalau kita kasih makanan, sama nih porsinya. Yang kakak sama adik sama kita kasih. Ternyata kadang-kadang mereka itu ada sifat tamak, ada sifat bakhil muncul. Karena mereka tidak paham, tapi syaitan tanamkan ya. Seperti misalnya, dia lihat makanan adiknya tuh lihat kakaknya. Ada anak saya satu suka begitu. Kalau dia dikasih makanan, dia sengaja simpan, terus dia minta sama adiknya. Mungkin gak paham. Tapi dia simpan, dia punya nanti dia mau makan. Adiknya dulu dihabisin sama dia. Nanti kalau dia sudah dikasih sama adiknya bagi ini, nanti kalau habis adiknya minta dia nggak mau. Kan tadi juga saya kasih kakak. Ya siapa suruh kasih saya? Mungkin mereka nggak paham kalau ini salah gitu kan. Tapi syaitan sudah tanam itu. Nggak boleh tinggal diam ini. Saya kadang-kadang kalau lihat anak saya mau makan itu adiknya minta. Nggak dikasih sama kakak. Atau kakak minta adiknya nggak kasih. Saya bilang kasih. Sedekah itu baik nak. Nanti Allah akan ganti. Nah mereka mau lakukan. Walaupun masih kecil. Tapi penanaman ini penting. Contoh saja gitu kan. Ini banyak hal terjadi. Sama halnya dengan minum dan makan dengan tangan kiri. Saya anak-anak selalu itu. Anak-anak saya hampir semuanya begitu. Sampai nanti mereka sudah mulai mau dekat balik baru lebih terkontrol. Awalnya pasti tangan kiri lagi. Padahal sudah tahu. Sudah sering diingatkan. Ini harus orang tua hati-hati sekali. Gak boleh biarkan syaitan mencuri kesempatan di situ. Karena anak-anak ini adalah aset kita dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh saja. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat ya. Maaf, ya, riwayat yang kelima di sini. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu rahimahullah di sini tabi'in, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya. Di tangannya ada 2 gelang tebal dari emas. Beliau pun SAW langsung bertanya kepadanya, sudahkah kamu tunaikan zakat barang ini? Wanita itu menjawab, belum.
Beliau pun SAW menjawab, sukakah kamu kalau Allah akan memakaikan gelang kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka hari kiamat? Segeralah wanita itu melepasnya dan meletakkannya pada Nabi SAW seraya berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 1563, Tirmidzi 637 dan An-Nasai 2479. Maksudnya adalah kalau ada harta kita yang kita miliki dan kita tidak zakatkan, maka itu akan menjadi hisab pada hari kiamat, ya. Adapun tentang zakat fitrah sebagai berikut. Zakat fitrah berarti dari makanan pada saat Idul Fitri, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah yaitu 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan beliau menyuruh agar ia ditunaikan sebelum orang-orang keluar sholat Idul Fitri. Ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 367, nomor hadisnya 1503, Muslim jilid 2 halaman 677, 679, 984 dan 986. Di sini teman-teman, zakat fitrah adalah pensucian diri kita dari kesalahan pada saat puasa, ya. Kita mengeluarkan dari makanan pokok, kayak kita di Indonesia beras, ya kita keluarin beras. Mungkin di beberapa negara Timur Tengah gandum atau kurma, dikeluarkan makanan pokok. Atau mungkin ada daerah kita di Indonesia yang makan jagung misalnya atau apa itu, dari itu sudah dikeluarkan zakat fitrahnya. 1 sa' ini itu kurang lebih sekarang 3,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter per orang, ya, per orang. Jadi kalau teman-teman udah punya anak 2 misalnya, ya, termasuk janin, ya, janin itu sebaiknya dikeluarkan zakat fitrahnya walaupun masih di perut, maka dikeluarkanlah 3,5 liter, atau sekarang kalau nggak salah pemerintah kita tentukan 4 liter kalau saya tidak salah. Dia hitungan tepatnya 2,5 kilo atau 3,5 liter dikeluarkan dari makanan pokok. Nah, kita sebagai orang tua kayak saya keluarkan juga buat istri saya, buat anak saya. Bahkan pembantu di rumah pun disunnahkan untuk dikeluarkan dari harta tuannya karena dia ikut makan dan tinggal bersama kita. Keluarkan zakat fitrahnya. Dan ini bentuk sedekah yang luar biasa. Sampai anak pun masih kecil, belum faham apa-apa, kita keluarkan sedekah atas nama dia. Ini supaya sedekah itu tertanam dalam jiwa kita dan juga akan berefek berkah kepada anak-anak tersebut. Dan ini disunnahkan atau dianjurkan keluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, biasanya tentu sudah masyhur di Indonesia, orang serahkan jauh sebelum Lebaran, ya. Yayasan sosial nanti mereka sosialisasikan itu. Kemudian juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah 1 sa' makanan di waktu Idul Fitri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi jilid 4 halaman 167 dan juga disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Albani nomor 1179. Oleh karena itu wajib bagi setiap pendidik mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana dan kapan menunaikan zakat agar mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut serta mempelajarinya, disertai dengan menyebutkan kisah-kisah menarik yang membuat anak senang dengan zakat, juga menjelaskan kepada mereka manfaat zakat bagi kehidupan kaum muslimin, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Orang yang patut mendapatkan sedekah dari seorang muslim adalah keluarganya dan orang yang memiliki ikatan rahim dengannya. Jadi kalau misalnya ada pilihannya, apakah saya bersedekah atau zakat buat kerabat saya atau orang lain? Kalau ada orang, kalau masih ada kerabat kita dahulukan kerabat. Karena kita akan dapatkan 2 pahala, kekerabatan dan juga sedekahnya atau zakatnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang perlu, maka boleh kita alihkan ke orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah, wa hiya 'ala dzir rahimi ithnatan, sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah, dan sedekah kepada orang yang memiliki ikatan rahim ada 2, yaitu sedekah dan menjalin hubungan silaturahim. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 2 halaman 84 dan 653 dan disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir jilid 2 halaman 3858 dan juga disebutkan dalam kitab Al-Mishkah nomor 1939. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita motivasi
kepada siapa kita harus memberikan sedekah dan zakat itu. Kita prioritaskan kerabat, baru kemudian orang-orang lain. Walaupun kita boleh bantu siapa saja ya, bebas saja. Tapi skala kalau ditanya mana lebih afdal, maka lebih afdal dia dahulukan kerabatnya. Ya, pernah ada sahabat begitu, dia membawa kantong dirham lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini satu kantong dirham saya mau sedekain. Ada dua target, dua-dua orang miskin. Yang satu miskin tapi tidak ada hubungan kerabat, satu orang miskin punya hubungan kerabat. Siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat dua pahala, sedekah dan silaturahimnya. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.